Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan selalu dilancarkan rizkinya. Selamat datang di channel YouTube Tole Cahaya Teknik. Dalam kesempatan kali ini saya membagikan video penyambungan as dengan panjang 2500 dengan diameter 100. Tapi sebelum saya lanjutkan, tekan like, share, dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang dan bisa mengupload video-video yang mungkin sangat bermanfaat bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya membagikan proses penyambungan as. Nah, prosesnya karena sudah terpasang di catok sebelumnya kan sudah saya proses untuk pembubutannya. Untuk pembubutan sebelum kita sambungkan itu kita lancipkan dulu bahan yang mau disambung. Setelah itu kita kepras, kita kancing. Nah, setelah kita kancing tinggal kita pengelasan. Tahap pertama pengelasan. Kalau untuk tahap pelancipan dan penirusan atau pengancingan, maaf belum sempat untuk video, jadi yang nggak ada di sini, cuman saya jelaskan saja. Nah, lanjut. Setelah selesai kita las dulu, kita sambung, kita konekkan dengan menggunakan kawat LB 52. Nah, untuk proses penyambungannya, kenapa kita menggunakan kawat LB? Karena tingkat tingkat untuk ketahanannya lebih tinggi daripada kawat las biasa, mending kawat LB. Nah, makanya kita menggunakan kawat LB untuk penyambungannya atau pengonekannya. Setelah selesai kita pengelasannya, untuk penyambungannya kita lanjut pengelasan tahap pemopokan. Untuk tahap pemopokan ini kita menggunakan kawat biasa. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan kawat LB nanti terlalu mahal jatuhnya. Jadi lebih hematan kawat biasa. Dan juga untuk karena ini dari karena tempat untuk puli, jadi ya nggak apa-apa kalau kita menggunakan kawat biasa. Beda kalau kita untuk penyambungan ataupun daya tahanannya lebih tinggi ataupun tekanan, itu pasti kita menggunakan kawat LB. Tapi kalau untuk penambahan daging atau pemopokan kita menggunakan kawat biasa untuk pengelasannya atau untuk pemopokannya. Setelah pemopokannya selesai, kita lanjut, kita setting lagi. Untuk penyetingannya itu karena setiap pemopokan yang banyak ataupun proses penyambungan di mesin bubut itu pasti ada yang namanya tarikan las. Nah, tarikan las ini itu berefek pada putaran bahan ataupun senter enggaknya. Makanya kita senter lagi, meskipun sebelum kita las atau kita connect atau kita sambung itu sudah kita senter dan hasilnya 0, terus kita las, kita connect, itu pasti jatuhnya nanti itu tidak 0 lagi karena kena tarikan lasnya itu tadi. Jadi setelah kita las, kita popok, kita setting lagi untuk pengenulan atau penyenterannya, dan itu pun diharuskan kalau bisa. Kalau pas kita pemopokannya sedikit itu nggak apa-apa, langsung kita cek lagi. Kalau sudah oke ya langsung kita kepras. Tapi beda kalau tingkat pemopokannya atau penyambungannya itu lebih banyak,
itu pasti tarikannya itu pasti lebih banyak juga. Jadi ya untuk tahap penyambungannya kita selesai, tinggal lanjut kita ke tahap pengeprasan. Untuk pengeprasan awal ini kita masih tetap menggunakan pahat R seperti yang kemarin-kemarin. Dan tidak saya jelaskan lagi kenapa kita menggunakan tahap R. Nah, untuk tahap R ini kita gunakan untuk pengeprasan awal di akhir pemopokan. Kalau kita sudah pemopokannya selesai, kita kepras. Nah, setelah selesai kita kepras, lanjut kita gunakan pahat biasa. Untuk pahat biasa, kita keprasannya itu ke tahap untuk as penyambungannya tadi. Karena sudah terkonek, jadi tinggal kita kepras. Untuk tahap pengeprasan tahap sambungan yang terkonek. Nah, setelah selesai kita kepras lagi bagian yang sudah kita popok tadi. Kenapa kok nggak langsung kita matikan kalau yang tahap pemopokannya? Ya karena kalau kita langsung matikan atau kita nolkan, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya mereset. Nah, itu bahasa kasarnya itu mereset. Nah, kenapa kok kita setelah pengeprasan awal langsung pindah ke pengeprasan untuk pengonekan asnya tadi? Nah, itu kita gunakan karena kita menggunakan bahan yang lebih besar daripada diameter as yang kita popok tadi. Untuk meminimalisir tarikan las yang tadinya itu 0 atau center jadi nggak center. Nah, ini tujuannya itu seperti itu. Makanya kalau kita penyambungan as itu, penyambungannya itu kita bahannya itu harus lebih besar sedikit daripada bahan aslinya ataupun bahan yang mau kita sambungkan. Nah, takutnya itu seperti ini. Jadi setelah kita las, kita selesai pengelasan, kita putar, jadi nggak center. Nah, itu kan karena tarikan dari las itu sendiri. Nah, meminimalisir hal yang seperti itu, makanya kita menggunakan penyambungannya itu lebih besar diameternya daripada bahan aslinya. Mungkin sudah paham. Lanjut, setelah pengeprasan untuk penyambungan, kita lanjut pengeprasan yang awal atau pengeprasan yang habis kita popok tadi. Tahap kedua ini sudah hampir rata sebenarnya. Setelah sudah hampir rata, kita pindah lagi untuk menggunakan pahat biasa sampai finishing untuk tahap pembubutan as untuk untuk puli. Kalau yang tengah ini itu untuk puli, yang kita tambah dagingnya yang kita popok ini itu untuk puli. Nah, untuk penyambungannya itu kita menggunakan bearing atau laker. Nah, setelah selesai sampai finishing, setelah selesai sampai finishing, kita lanjut ke pengeprasan tempat laker yang akhir. Nah, ini tempat sampai finishing juga untuk tahap penyambungan ini. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum paham ya tolong disimak videonya, meskipun tidak full 100%, minimal ada hikmah dan ilmunya ataupun pengalamannya. Yang penting itu. Untuk yang sudah like dan subscribe, terima kasih. Dan yang belum like dan subscribe, silakan like dan subscribe channel saya biar makin semangat untuk mengupload video-video selanjutnya. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.